Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Holilul Rohman. Yang kemarin kita sudah membahas dua materi, yaitu DNA Business Board disampaikan oleh Mbak Siti Hasanah. Yang kedua Visual Identity yang disampaikan Mas Rio. Kedua orang itu termasuk orang penting dalam IWM. Beda dengan saya yang tidak terlalu penting. Ya. Yang untuk materi ini kita membahas bisnis model canvas. Next. Setelah kemarin teman-teman membuat visual identity, maka langkah selanjutnya kita akan membuat bisnis model canvas. Kalian tahu gak sih apa itu bisnis model canvas? Ya, bisnis model canvas adalah sebuah alat atau framework yang digunakan untuk menggambarkan secara visual bagaimana sebuah bisnis itu beroperasi. Bahasa sederhananya, BMC adalah bahasa ibu untuk para pebisnis nasional maupun internasional. Kenapa bisa dikatakan bahasa ibu? Karena bahasa ibu itu yang paling mudah dipahami. Next. Bagaimana sih bentuk BMC? Nah, bentuk BMC itu ada 9 kotak ini teman-teman. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk kali ini kita akan mengisi 4 kotak yang berwarna biru, yaitu customer segment, value proposition, channel, dan customer relationship. Next. Nah, ini adalah contoh bisnis model canvas punyanya produk MKR, kebetulan produk saya sendiri, dengan tagline pasti bersih, lebih renyah sekali hub. Mari kita bedah satu persatu. Next. Yang pertama ada customer segment. Customer segment adalah proses pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristik, perilaku, atau preferensi yang sama. Tujuannya adalah agar tim pemasaran atau penjualan dapat menjangkau pelanggan secara lebih efektif. Ini contoh customer segment punyanya produk MKR. Bu itu siapa yang sudah dijelaskan kemarin di DNA Business Board. Ya, ini cocok untuk siapa? Ibu-ibu Fatayat, Aisyah, dan Ibu Ikhwanul Muslimin. Dan titik kumpul ini yang sudah ada di DNA Business Board juga, kebetulan kemarin dibahas Mbak Ana, yang dituliskan 7 meja perdebatan. Dan yang terakhir ini ada pain and solution, yaitu permasalahan pada produk rambak yang dikeluh kesahkan oleh pelanggan. Nah, MKR ini hadir dengan tagline pasti bersih, lebih renyah sekali hub, untuk mengatasi solusi-solusi yang dikeluh kesahkan oleh para pelanggan. Next. Selanjutnya ada value proposition. Itu adalah pernyataan yang menjelaskan manfaat atau keunggulan dari suatu produk, layanan, atau perusahaan kepada pelanggan. Ini contoh dari value proposition-nya produk MKR. Yang pertama itu ada layanannya. Layanannya itu bisa delivery order, area Tuban. Ordernya bisa lewat WA. Terus kondisi fisiknya sesuai tagline, yaitu renyah sekali hub, pasti bersih, tidak amis, dan tentunya mempunyai 9 rasa yang berbeda. Selanjutnya ada 10 janji sosiopreneur. Yang pertama LKS Tunas Melati. Ini MKR bekerja sama dengan panti asuhan LKS Tunas Melati, bagi-bagi nasi kotak atau Jumat Berkah, penanaman 10 pohon cemara setiap bulan, pelatihan pengusaha tahunan. Selanjutnya ada experience sugesti, yaitu mensugesti para ibu-ibu jamaah, yang artinya majelisan semakin semangat dengan kerupuk MKR. Next. Selanjutnya ada channels and relationship. Channels adalah beberapa jalur atau sarana yang digunakan untuk mendistribusikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ini contohnya yang ada pada produk MKR. Ada website, Instagram, email, YouTube, TikTok, gathering, official ini kantor, proposal,
Dan yang terakhir penawaran. Customer relationship adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk menjaga dan membangun hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan. Customer relationship ini berhubungan dengan KK, NC, RO, dan RC. Nah, yang itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Next. Selanjutnya ini ada hashtag. Hashtag adalah kata yang diawali dengan simbol tanda pagar yang digunakan untuk mengkategorikan dan melacak konten di media sosial. Ini fungsinya itu ketika ada pelanggan mengetik, contoh ini yang pada produk MKR, kerupuk. Bisa jadi produk MKR itu muncul duluan karena ada pagar kerupuknya itu. Lebih yang paling sering dicari gitu misalnya. Next. Selanjutnya ada filosofi perusahaan, yaitu prinsip-prinsip yang dipegang oleh perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya. Filosofi perusahaan merupakan fondasi jati diri perusahaan yang menjelaskan nilai-nilai, tujuan, dan visi perusahaan. Filosofi perusahaan juga menjadi acuan dalam membangun perusahaan. Selanjutnya itu ada kultur perusahaan. Kultur perusahaan adalah seperangkat nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku yang dianut oleh suatu organisasi. Contohnya yang pertama, cara karyawan dan manajemen berinteraksi. Yang kedua, bagaimana keputusan dibuat. Yang ketiga, aturan berpakaian. Yang keempat, jam kerja. Yang kelima, penataan kantor. Yang keenam, tunjangan karyawan. Yang ketujuh, perlakuan terhadap karyawan dan klien. Yang kedelapan, narasi yang sama oleh semua karyawan kepada semua orang di luar perusahaan. Ini contoh filosofi dan kultur perusahaan yang ada di produk MKR. Yang pertama menjadi pelopor kulit kerupuk rambak terbersih di Indonesia, menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, menciptakan SDM yang bermental baja, leadership yang tangguh dan visioner, mengusung semangat, nikmati prosesnya, habiskan kuota kegagalannya. Dan yang terakhir menjadi perusahaan yang meng-100%-kan YMMBSG yang maha membolak-balikan segala-galanya. Next. Nah, ini ketika kita sudah membuat 5 komponen tadi, ada customer segment, value proposition, channel, hashtag, dan filosofi perusahaan, jadilah seperti ini. Dengan tagline, pasti bersih, lebih renyah sekali hat. Dan jangan lupa quotes hari ini, kegagalan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, orang yang berpikir tapi tidak pernah bertindak. Dan orang yang bertindak tidak pernah berpikir. Terima kasih dari saya. Mungkin selanjutnya akan dibahas dengan Mas Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus yang meriah dulu yuk untuk Mas Rohman ya. Sudah keren banget tadi menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Serius gak mudah teman-teman bikin bisnis model kanvas ya. Kita akan ulik kembali agar lebih dalam karena teman-teman di IWM maupun yang non IWM pasti akan di challenge ya. Karena kemarin 2 video pertama full post test, kemudian harus upload ya. Harus upload hasil-hasilnya teman-teman praktek dan di situ dinilai dan bahkan direvisi oleh teman-teman pengurus IWM. Jadi pertama saya ucapkan selamat kepada yang sudah lulus membuat DNA Business Board, kalian keren abis ya. Yang kedua saya ucapkan selamat juga yang sudah ke layar kedua, yaitu membuat visual identity, semakin tajam pasti bisnisnya. Dan jangan lengah, karena lengah sedikit sudah ada PR lagi ya, yaitu di bisnis model kanvas. Oke, Mas Roman boleh di break sampai awal ya. Oke. Nah, dari sini aja Mas, enggak apa-apa. Langsung kita shortcut ya. Nah, teman-teman sangat sering bahkan mengikuti PKM ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa, maupun pendanaan dikti, maupun perlombaan apapun, bahkan diplomat challenge ya DSC, dan lomba-lomba besar lain di nasional, pasti para dewan juri pasti akan menanyakan tentang BMC, yaitu bisnis model kanvas. Tapi teman-teman jangan khawatir, bisnis model kanvas ini semakin mudah dan ringan karena teman-teman sudah lulus membuat DNA Business Board. Jadi itu memang sesuatu yang sifatnya pra sebelum bisnis model kanvas.
membuat DNA business board dulu, kemudian visual branding atau brand identity ya. Nah, atau sebenarnya harus lebih lengkap sih, bukan hanya visual ya. Ada 5 panca indera, tapi kemarin teman-teman misal sudah bisa bikin visual identity aja udah bagus. Dan situ sangat membantu untuk mengisi dari bisnis model kanvas. Sebelum masuk ke 4 poin ini, saya akan ajak teman-teman untuk mengenal dulu, karena materi kali ini adalah scan with BMC atau mengenal tentang BMC, yaitu ada customer segment, dan ini sudah urut ya cara mengisinya, jangan dibolak-balik. Customer segment, kemudian kerjain value proposition, kemudian kerjain channel, customer relationship, kemudian bisa masuk ke key activity, kemudian key resource, key partner, cost structure, dan revenue stream. Nanti detailnya apa untuk kotak-kotak warna pink dan coklat apa orange ini ya. Nah itu nanti kita akan detailkan. Tapi kita akan coba kerjain di 4 kotak pertama yang paling fundamental untuk melahirkan ya DNA business board sebenarnya kalau 4 ini ya. Kita akan coba bedah satu persatu dengan case produknya Mas Rohman, yaitu rambak kulit terbersih di planet Namek mungkin ya, nggak ada di dunia. Oke Mas, next Mas. Nih teman-teman, jadi selamat menghadapi tantangan baru, yaitu membuat 4 kotak pertama bisnis model kanvas. Jadi jangan jumawa, angkuh, sombong, dan congkak ya. Karena ini baru 4 kotak pertama, masih ada 5 kotak berikutnya ya. Tapi setidaknya 4 kotak pertama ini, yaitu customer customer segment, kemudian value proposition, channel, dan customer relationship. Nah, inilah bentuk dari mengerjakan kotak warna biru yang tadi. Nah, teman-teman, bagaimana cara mengerjakannya? Nanti kita akan spill. Yang pasti ini menjadi sebuah tantangan. Logo teman-teman semua harus ada berada di sini, menggantikan MKR ya, harus diganti sesuai dengan logo teman-teman semua. Ini beberapa poin juga sebenarnya sudah bisa diambil dari DNA business board ya, semacam hashtag, kemudian keyword, banyak ini. Makanya kalau udah punya DNA business board dan visual identity itu mengerjakan BMC semakin mudah ya. Ini ada banyak, ada customer segment, value proposition, channel, dan customer relationship ditambah sedikit dengan benchmark atau kompetitor, filosofi dan kultur perusahaan, sekaligus hashtag dan keyword ya. Dan jangan lupa logo dan tagline harus tetap, positioning harus tetap nampil ya, ada dikatakan mangkir di sini ya. Yang pasti tagline harus paling gede, pasti bersih, lebihnya sekali jawab, karena ini nanti hubungannya dengan 7 meja perdebatan ya. Dan kenapa sih teman-teman harus bikin BMC? BMC atau Business Model Canvas ini dikerjakan agar apa? Suatu saat teman-teman di-challenge untuk membuat proposal bisnis. Nah, tidak bisa simsalabim tiba-tiba jadi proposal bisnis kalau belum membuat Business Model Canvas. Jadi BMC itu adalah untuk proposal bisnis atau business plan. Ya, tiba-tiba nggak bisa kita bikin business plan dan marketing plan kalau BMC-nya belum jadi. Nah, maka urutannya yang kemarin itu DNA business board, kemudian visual identity, ya, kemudian BMC, kemudian business plan dan marketing plan. Ada 5 step itu tadi. Ya, nah, maka kita akan masuk. Oke Mas, kita bedah, Mas. Kita bedah, ya. Yang pertama adalah customer segment. Nah, ini kita sudah langsung lihat di punya Mas Rohman yang dijelaskan Mas Rohman. Cocok untuk siapa, detailnya itu siapa, customer user spesifiknya, menyelesaikan masalah apa, dan akan muncul di 7 meja perdebatan mana yang akan dimenangkan. Nah, inilah customer segment. Makanya kalau teman-teman sudah punya DNA business board, customer segment auto terjawab. Ya toh? Karena apa? Ya ini sudah ada di DNA business board, ada di DNA business board, ini juga ada di DNA business board, ini juga ada di DNA business board, tuntas. Jadi kalau teman-teman bikin DNA business board itu sebenarnya customer segment auto selesai. Karena apa sih? Customer segment adalah proses mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik, perilaku, dan preferensi yang sama atau kebiasaan yang sama. Tujuannya adalah agar tim pemasaran atau tim penjualan dapat menjangkau pelanggan secara lebih efektif dan benar-benar one shoot 5 kill semacam itu ya. Jadi benar-benar efisien, cost marketingnya nggak sampai naik bosot tuh hari telecehan lah ya. Jadi benar-benar efektif dan efisien. Semakin detail customer segment atau DNA business board teman-teman itu akan semakin memperramping biaya marketing, karena tidak
ke kanan, ke kiri, ke tengah, dan amburadul mana sasaran customer yang harus ditembak dan di-campaign dan dihipnotis seperti itu ya. Tuntas, tidak usah bahas customer segmen. Karena teman-teman bisa berhasil membuat DNA dashboard. Next. Nah, value proposition ini cukup menarik teman-teman. Value artinya nilai, ya. Proposition itu apa ya? Hal-hal yang sifatnya tentang manfaat keunggulan suatu produk layanan atau perusahaan kepada pelanggan. Jadi proposition berperan untuk menjelaskan mengapa pelanggan sebenarnya memilih produk dan membeli produk kita dibandingkan dengan punya para pesaing. Semacam why us ya. Kenapa harus kami? Kenapa harus beli produk di kami? Kenapa harus beli jasa di kami? Atau di bahasa Indonesianya 10 alasan kenapa customer atau klien harus belanja, harus beli produk atau jasa kalian. Nah, ini di value proposition. Permasalahannya keunggulan itu tidak hanya melulu tentang fisik, tidak hanya melulu tentang layanan. Ternyata kalau kita mau unggul, ya value bernilai unggul, ada 4 titik keunggulan yang bisa teman-teman mulai bikin di bisnis teman-teman masing-masing, di brand masing-masing. Maka carilah, entah produknya teman-teman barang atau jasa, mulai cari keunggulan secara fisiknya, mulai cari keunggulan secara layanannya, keunggulan secara 10 janji sosiopreneur, atau ada CSR-nya apa enggak, walaupun perusahaan masih kecil atau UMKM, dan menghasilkan experience sugesti apa. Nah, jadi teman-teman kalau biasanya buntu, tidak bisa melahirkan keunggulan-keunggulan, nah, bisa mulai cari di 4 keunggulan ini. Kita coba bedah di MKR, ya, rambak terbersih di dunia, di Indonesia ya. Keunggulan secara fisiknya adalah makanan ini, rambak ini menjamin renyah sekali lihat karena potongannya dadu kecil-kecil, lebih bersih, tidak amis, dan ada 9 varian rasa. Ini keunggulan secara fisik. Di luar itu mungkin kemasan dan seterusnya ya. Itu secara fisik. Kemudian layanannya bisa order by WA, bisa free deliver tuban kota, stoknya selalu ada. Nah, yang paling menarik hari ini semakin tahun orang yang dia semakin prestis ya atau punya jabatan tinggi atau berpotensi beli banyak, itu pengambilan keputusan membeli produknya bukan hanya mempertimbangkan fisik dan layanan lagi. Misalnya contoh, Bang Sandiaga Uno yang walaupun hari ini sudah tidak menjadi Menteri Kemenparekraf sudah diganti ya. Ininya Bang Sandiaga Uno, seorang pengusaha. Dia punya karyawan 1.000 orang. Kemudian mau dibeliin secara jeans semua misalnya. Nah, kemudian open tender lah dengan para penjahit atau brand-brand produksi jeans. Nah, pada saat mereka dipertandingkan, Bang Sandiaga pasti tidak akan menanyakan keunggulan masing-masing celana jeans dari masing-masing vendor tadi secara fisik dan layanan. Pasti nggak hanya tanya 2 layer itu tadi, tapi akan menanyakan hal ketiga. Seberapa perusahaan kalian berdampak kepada lingkungan, masyarakat, dan alam. Itu menjadi pertimbangan orang selevel Sandiaga Uno atau orang-orang punya prestis tinggi mengeluarkan uang miliaran misalnya. Itu pertimbangannya adalah seberapa perusahaan kalian punya CSR atau Corporate Social Responsibility. Ya, punya kegiatan sosial. Maka ya, teman-teman IWM maupun UMKM Tuban saya wajibkan, walaupun teman-teman masih UMKM kecil, mulai cetuskan, lahirkan 10 janji sosiopreneur. Ya, 10 janji sosiopreneur. Contohnya di MKR. Mas Roman tadi cerita ada kegiatan bahwasanya sekian persen pemasukan akan disalurkan kepada Tunas Melati, ya, kepada adik-adik yang yatim piatu seperti itu, bagi-bagi nasi kotak setiap Jumat. Bahkan mendeklarasikan menanam 10 pohon cemara setiap bulan di Pantai Tuban. Ini cukup menarik. Nah, nanti juga seperti itu. Apakah kemudian perusahaannya Mas Roman ini harus menanamnya harus ribuan? Enggak, ya sudah. Bisa jadi 10 pohon, anggap aja kalau dibagi 30 hari biar seru, ya 3 hari sekali tanam 1, diposting di IG-nya, di sosmednya. Jadi akhirnya hidup. Artinya yang diposting di sosmednya tidak hanya tentang melulu menawarkan produk dan jasa, tapi juga seberapa pemilik perusahaan dan perusahaan itu peduli terhadap lingkungan, peduli kepada masyarakat juga seperti itu. Sehingga semakin membumi perusahaan itu tidak hanya sebatas kapitalis yang sifatnya cari cuan saja ya, tapi juga mengeluarkan CSR. Jadi jangan menuju perusahaan teman-teman semua, UMKM teman-teman semua, jangan tunggu sebesar SBI, Holcim, dan TPPI baru muncul CSR. Mulailah CSR sejak hari ini ya. Dan deklarasikan 10 janji sosiopreneur. Dan di MKR juga mendeklarasikan akan mengadakan pelatihan pengusaha
secara tahunan. Ini cukup menarik. Ya ini dibuktikan dengan kali ini Mas Roman tadi ngisi untuk berbagi ilmu kepada teman-teman pengusaha maupun UMKM di Tuban. Ini penting teman-teman. Nah, jadi misal tadi kembali ke Bang Sandiaga Uno ada 4 vendor, yang 3 tidak punya kegiatan sosial, gak ada CSR, yang 1 dia ternyata punya kegiatan CSR adalah apa misalnya? Pewarna jeans kami menggunakan pewarna alami, tidak menggunakan pewarna kimia. Nah itu sudah poin. Pasti Bang Sandiaga Uno ngeluarin uang 1 miliar untuk pesen 1000 cara jeans ke vendor yang punya kegiatan sosial atau peduli lingkungan tadi itu. Atau misalnya seluruh anak dari karyawan kami kita gratiskan tas untuk sekolah, nah dan paket pensil warna misalnya seperti itu. Hal-hal receh remeh tapi benar-benar human touch ya, menyentuh jiwa dan hati manusia, itu penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman memunculkan value proposition jangan sampai hanya sepenggal, minimal 3 lah ya, unggul secara fisik, layanan, dan janji socialpreneur. Dan kalau bikin janji socialpreneur jangan 1 atau 2, bikinlah 10. Walaupun dia eksekusinya 10 tahun kemudian tidak apa-apa, dicicil. Ya, yang penting lahirkan 10 janji socialpreneur. Yang terakhir adalah experience sugesti adalah goal akhir jika produk ini dirilis selama bertahun-tahun, semakin tahun akan memunculkan persepsi apa sih. Nah ini ternyata Mas Roman dengan MKR-nya pengen menciptakan majelisan semakin semangat dengan kelompok MKR. Nah, bagaimana program-programnya kita nggak tahu, nanti kita akan tunggu kami di sosmednya ya. Oke ya, value proposition. Nah, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau nggak gitu, mepet Mas Roman minta di private. Next, channel dan relationship. Ini hal yang simpel teman-teman. Channel adalah jalur bagaimana produk dan jasa teman-teman dikenal para pelanggan. Lewat apa? Pasti kalau kita bilang channel nggak bisa hindari yang namanya marketing omni channel. Ada online murah, online mahal, offline murah, dan offline mahal. Seperti itu. Nanti kalau yang penasaran, bisa langsung japri Mas Roman, Mas Yop, maupun Mbak Ana ya, dikasih tabel marketing omnichannel. Nah, kita muncul di sini biar teman-teman juga semakin penasaran dan ingin belajar apa sih marketing omnichannel. Tapi untuk simpelnya, salah satu poinnya ada website, Instagram, email, YouTube, TikTok. Nah, gathering ya, ini juga termasuk marketing omnichannel. Ya, ada online murah, online mahal, offline murah, offline mahal. Itu banyak sekali, hampir ada sekitar 40 poin yang bisa dipilih yang nanti disesuaikan dengan karakteristik DNA Bizboard teman-teman. Dan semuanya harus diterapkan ya. Seperti itu. Kemudian next Mas, relationship enggak apa-apa. Sudah ini. Oke. Oh, back dulu relationship. Nah, customer relationship adalah bagaimana produk teman-teman, perusahaan ini bisa bersentuhan dan kemudian membuat customer itu nyaman dan merasa memiliki perusahaan teman-teman. Nah ini yang menjadi tantangan. Bagaimana akhirnya para customer ini yang awalnya adalah korban konten, ya, gara-gara cuma melihat banner kalian atau melihat mencium aroma produk kalian, korban konten kan dia, belok, kemudian dia makan 1 kali, isi 1 kali, ambil jasa 1 kali, maka dia berubah menjadi new customer. Ya, beli 1 kali juga customer, kemudian dia merasa itu worth it, kemudian juga apalagi ada promo-promo menarik, maka dia melakukan repeat order. Nah, setelah repeat order, dia karena sangat nyaman dan merasa memiliki perusahaan itu, suka banget sama produk itu dan merasa gue banget, maka dia akan merekomendasikan ke temannya. Itulah bagaimana program-program customer relationship ini membuat setiap customer berubah statusnya, yaitu korban konten menjadi new customer, menjadi loyal customer, repeat order, dan loyal customer recommender. Nah, ini ada 4 step, ada 3 jembatan tentunya ya yang harus dikerjain agar melahirkan loyal customer recommender ya, sehingga banyak sekali customer yang akan datang. Sehingga customer relationship adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk menjaga dan membangun hubungan baik antar perusahaan dengan pelanggan ya. Dicari nanti apa, di sini ada banyak sekali nanti kita ya, seperti itu. Next. Sehingga teman-teman kalau ini ditulis misalnya untuk menemukan pelanggan yang loyal customer, bisa ditulis kami mengadakan layar kemitraan, ada harga distributor, agen, reseller, end user misalnya, atau ada gathering tahunan, atau ada harga reseller, affiliate, dan seterusnya. Ini juga penting agar mereka merasa nyaman, atau bahkan gratis 1 porsi jika kamu ajak teman. Nah, seperti itulah ya. Yang terakhir adalah hashtag. Nah, ini simple, teman-teman semua pasti tahu karena pada saat teman-teman mencari sesuatu di Google atau di Instagram ataupun di TikTok, pasti di search engine teman-teman menuliskan sesuatu. Nah,
kita harus gunakan kata kunci atau hashtag yang memang relate atau sejalur dengan produk teman-teman. Sehingga pada saat user spesifik kita mencari produk kita, mengetikkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di benak, maka yang muncul produk kita. Misalnya ini MKR, maka hashtagnya yang dipakai ada berapa? Ada 5, ada kerupuk kulit asli, kerupuk kulit sapi asli. Nah ini jika mengetik di Google, di Instagram, maka muncul MKR. Nah teman-teman kalau nggak pakai hashtag, maka algoritma sosmed tidak akan mengunci produk teman-teman di mesin pencarian. Gunakan hashtag yang tepat dan jangan lupa setiap posting ya ditulis itu si hashtag ya. Kalau keyword ini sama di DNA Business Board ya. Teman-teman adalah bisa tulis yang memang sesuai dengan keunggulan dan seterusnya. Yang pasti teman-teman harus selalu ingat logonya apa, tagline-nya apa, dan positioningnya pengen dikenal sebagai apa. Kalau MKR ini pengen dikenal sebagai camilan rambak terbersih di alam semesta mungkin ya. Nanti di situ pasti akan campaign iklan-iklan di 7 meja perdebatannya akan membuat narasi camilan rambak terbersih yang secara latar belakangnya ada di 7 meja perdebatan ya. Misalnya ibu-ibu lagi zoom, bersih sekali ini ya rambak kotak dadu ini ya, misalnya seperti itu. Jadi ada pengulangan-pengulangan. Ingat rumus rule of 7 ya. Sesuatu yang diulang 7 kali dalam jangka waktu ya 1 jam yang sama atau diulang 7 kali dalam waktu 1 hari yang sama, itu akan 95% masuk ke alam bawah sadar. Nah harus ada narasi yang sama yang ditembakkan secara berulang ke alam bawah sadar manusia minimal selama 7 kali. Ingat waktu kita hari Minggu lihat kartun, nah iklannya Oreo 7 kali, lah kita akhirnya ingat Oreo pasti diputar, dijilat, dicelupin dan ada afikannya. Nah itu adalah rule of 7. Ya, siapkan konten-konten berbasis daerah Business agar teman-teman bisa melahirkan 7 meja perdebatan dan menembakkan rule of 7 ke user spesifiknya. Next, Mas, habis katanya. Oh, masih ada filosofi perusahaan ya. Terakhir, nah ini kenapa harus muncul filosofi perusahaan agar teman-teman semua juga memiliki narasi yang sama ya. Nah, dengan cara apa ya? Pertama putuskan benchmarknya, kompetitormu siapa lah ya teman-teman waktu bikin DNA Business Board ya. Di sini kompetitornya MKR adalah Juragan Dorok-Dok ya, Juragan Dorok-Dok. Kemudian di situ kompetitornya dengan segala keunggulannya, lah akhirnya Mas Rohan melahirkan filosofi-filosofi yang sudah dimunculkan yang tadi dijelaskan. Ini yang harus diinstal, bahkan dicetak, di figura, dipasang di kantornya Mas Rohman, di produksinya MKR. Seperti itu. Nah, sehingga semua karyawan berada di narasi dan atmosfer yang sama, di visi yang sama. Ya, sehingga nantinya campaign-nya tidak hanya berada di teman-teman sosmed, tapi juga masing-masing individu perusahaan mengkampanyekan, menarasikan hal yang sama. Nah, jadi marketingnya bukan hanya divisi marketing, tapi semuanya. Berupa apa? Berupa filosofi perusahaan seperti itu. Nah, sehingga apa? Mulai dari filosofi, culture, daerah Business Board, visual identity itu dicetak, di figura, ditaruh di meeting room di kantor seperti itu. Karena apa? Karena itu nanti akan menjadi penyatuan visi sehingga akhirnya semakin progresif mengejar impian dari owner yang sebagai pencetus dan menjadi impian bersama. Itulah pentingnya sebuah filosofi dan kultur perusahaan. Kalau tidak bikin ini, pasti nanti bisa jadi divisi-divisi atau karyawan-karyawan menafsirkan sendiri filosofi perusahaan. Nah, ini pasti akan simpang siur, ya. Sudah nggak punya daerah Business Board, ditafsirkan sendiri per divisi, campaign-nya nggak sama, nah ini brandingnya nggak jadi teman-teman. Padahal semakin branding jadi akan semakin menekan cost marketing, ya. Oke, next Mas, habis ya katanya ya. Next saja enggak apa-apa, ini ya poin-poinnya ya. Kultur perusahaan atau budaya perusahaan adalah yang tadi secara karyawan dan manajemen berinteraksi harus seperti apa, sopan, santun, grapia, apa adanya ya kan, bloko suto misalnya. Bagaimana keputusan dibuat, aturan berpakaian, jam kerja, penataan kantor, tunjangan karyawan, perlakuan terhadap karyawan dan klien, dan narasi yang sama oleh semua karyawan kepada semua orang di luar perusahaan. Yang tadi itu yang dinyatakan marketing bareng-bareng, ya seperti itu, branding bareng-bareng. Nah ini poin-poin itu 2, 3, 4, 5 ini yang harus Mas Rohman install ke semua individu karyawan bahkan sampai ke office boy-nya.
Ya, seperti ini. Nah, ini menjadi pondasi-pondasi jika ada permasalahan apapun kembali ke aturan main perusahaan. Nah, cukup menarik nih saya mengusung semangat menikmati prosesnya habiskan kuota kegagalannya. Nah, jadi tidak ada karyawan yang kemudian dibully ya kan, di apa namanya bunuh mentalnya nggak ada karena mindsetnya perusahaan bahwasanya nikmati prosesnya habiskan kuota kegagalannya. Tapi ojo semojo membuat kegagalan ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga men-100%kan yang maha bola-balikan segala-galanya. Artinya apa? Ya tingkat keimanannya, keyakinannya kepada kuasa Tuhan itu kuat di karyawannya, di perusahaannya Mas Roman di MKR. Oke, saya kira cukup ya. Next Mas. Nah ini bentuknya seperti ini. Silakan teman-teman buat semampunya dulu ya. Nanti teman-teman IWM ada Mas pengurus-pengurusnya yaitu Mas Rio, Mas Roman dan Mbak Ana akan mengawal teman-teman untuk membuat seperti ini. Tapi teman-teman harus bikin dulu aja semampunya. Ini sebenarnya nggak sulit sih, tinggal melengkapi dari daerah business board. Makanya saya ucapkan selamat kepada yang sudah berhasil membuat daerah business board. Artinya teman-teman sudah mengerjakan 30% dari BFC. Oke, semoga kalian semua semakin sehat, sukses, berkah, dan bermanfaat. Semoga Tuhan semakin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.